Sudah. Ya, shalom, selamat pagi untuk semua saudara-saudara yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, terutama untuk seluruh rakyat dan bangsa Melanesia Barat. Ya, saya rasa perlu sekali pada hari ini untuk memberikan semacam edukasi publik atau pendidikan politik untuk semua orang dan teristimewa untuk saudara-saudara yang ada di dalam negeri, terutama rakyat dan bangsa Melanesia Barat dan juga pihak pemerintah Indonesia sendiri sebagai negara yang dipercayakan oleh dunia, dan bukan hanya dunia tetapi sekaligus dipercayakan oleh Tuhan untuk sebagai pembina politik membimbing bangsa Melanesia Barat yang dulunya terkesan bahwa kita buta segala macam, buta politik, buta ilmu pengetahuan, buta hukum, buta segalanya. Dan karena kebutaan itulah kita dianggap bodoh oleh bangsa luar, bahkan bangsa Indonesia sendiri. Dan sampai hari ini kita tidak merdeka-merdeka karena dianggap kita belum mampu. Ada yang berpendapat negatif terhadap kita bahwa memang kalau kita merdeka maka kita akan sama seperti Afrika yang terus berperang sampai hari ini antara mereka sendiri. Apa yang mereka katakan itu tidak salah. Itu sesuatu yang baik buat kita untuk berbenah diri dan belajar supaya kita tidak boleh seperti itu. Dan saya juga mau katakan bahwa dengan melihat kondisi keadaan yang ada di atas tanah ini, di antara semua suku-suku yang ada ini, dengan berbagai bahasa dan budaya, perilaku kehidupan mereka, dan saya melihat itu sebagai salah satu sumber kekayaan kita, tapi juga merupakan salah satu sumber malapetaka besar buat kita ketika kita tidak berbenah diri mulai dari sekarang. Karena itu hanya ada satu nama di atas segala nama di dunia ini yang bisa mampu mempersatukan kita yang ada di atas tanah ini. Ideologi apapun yang ada di dunia ini yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah menyentuh hati nurani rakyat dan bangsa Melanesia Barat untuk bisa bersatu. Kata Tuhan diucapkan hanya sekedar di bibir, tapi di dalam hati nurani mereka terlebih banyak muncul yang namanya politik identitas, politik kesukuan, keluargaan, dan lain sebagainya. Di bibirnya dia katakan kita sama-sama orang Papua, tetapi ketika sampai menyentuh kepentingan, mereka jalan sendiri, masing-masing jalan sendiri. Sorong jalan sendiri, Biak jalan sendiri, apalagi Wamena dan teman-teman di pedalaman. Mereka tidak peduli. Mereka apalagi sudah dibius bahwa semua yang ada ini, semua pendatang mereka yang punya asli di atas tanah ini, penduduk asli, dan itu semua sumber malapetaka buat kita apabila kita tidak berbenah diri dari sekarang. Suatu kebutuhan paling utama ya yang saya harus jelaskan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, teristimewa orang asli Papua atau orang asli Melanesia Barat. Kebutuhan paling utama, paling urgen, paling penting yang harus dicerna, harus dipikirkan secara baik, ya, didalami secara baik, didiskusikan secara mendalam. Ya, kebutuhan itu adalah kebutuhan sebuah kemerdekaan bangsa.
kebutuhan paling utama untuk saat ini untuk rakyat dan bangsa Indonesia Barat ya adalah kemerdekaan suatu bangsa. Anda tidak mengerti betapa jahatnya penjajah itu. Tapi juga kita tidak bisa mempersalahkan mereka 100% karena seluruh yang ada di dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan tanpa kendali daripada Bapa Yahweh Elohim Israel di dalam nama Yeshua Masiah. Ya. Semua terjadi karena itu. Jadi lebih bagus, yang paling penting adalah kita kembali berbenah diri, bertanya kepada diri sendiri dan bertanya kepada Tuhan. Sesungguhnya apa rencana Tuhan dan apa kehendak Tuhan buat rakyat dan bangsa kami? Apakah kami ini bangsa sisa-sisa yang dibuang dan tidak laku? Sehingga dihina, dibunuh, dibantai, dikejar, dan lain sebagainya oleh semua bangsa yang hanya membutuhkan apa yang kami punya. Dan mereka tidak peduli dengan kami. Kita perlu belajar sejarah tanah ini secara baik. Ya, bahwa tanah ini disinari oleh Injil, sinar terang Injil Kristus oleh dua rasul yang diutus oleh Tuhan, Otto dan Meisler. Bahkan di dalam tantangan, di dalam pembicaraan mereka, ada yang bilang begini, yang satu katakan ketika Fajar menyingsing mereka sandar di pelabuhan Mansinam, di Pulau Mansinam, dia katakan semoga matahari yang sesungguhnya akan menyinari orang-orang yang malang ini. Sebelum dia katakan itu dan setelah itu dia bersandar di pulau itu dan dia berdoa dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Tapi Otto akhirnya dia juga katakan bahwa semoga di kerajaan surga nanti kami bisa menemukan satu orang Papua atau orang Indonesia Barat sebagai hasil dari penginjilan hari ini. Disusul dengan Bapak Pendeta Ishak Samuel Kene, bangsa ini akan bangkit membangun dirinya sendiri. Hampir 100 tahun yang lalu. Ya. Tanggal 25 Oktober tahun 2025 nanti itu menjadi penggenapan, menjadi genap 100 tahun. Kata-kata Bapak Pendeta Ishak Samuel Kene di atas tanah ini. Pertanyaan yang kita harus renungkan sekarang ini adalah, siapa orang yang bangkit di atas nama bangsa ini seperti Musa, Yosua, Nuh, Daud, dan lain-lain untuk mengantarkan bangsa Melanesia Barat? Ya, bangsa Melanesia Barat. Sehingga mereka bisa membangun diri mereka sendiri. Anda dengan saya rakyat Melanesia Barat yang ada di atas tanah ini, yang ada sekarang. Bukan Anda yang lari ke luar negeri. Saya minta maaf. Ya. Saudara Sophie Simon Sapioper di Belanda, Fere Martin Karet di Belanda, Kobioser di Belanda, Benny Benda di Inggris. Semua lari. Mereka tidak punya hak. Ya. Mereka boleh berbicara, tahu bahwa mereka asal dari tanah ini, tapi mereka tidak bisa diberikan kewenangan untuk bangkit memimpin bangsa Melanesia Barat atau bangsa Papua untuk meraih kemerdekaan itu. Tidak ada. Sekarang siapa di antara Anda pemimpin yang siap untuk mengantarkan bangsa ini supaya kita sendiri membangun diri kita sendiri? Ini 100 tahun hari ini, tahun ini harus digenapi, kata-kata Bapak Ishak Samuel Kene harus digenapi di dalam diri siapa? Kita semua berdoa agar Tuhan berkenan kepada siapa yang pantas dan layak untuk bangkit membangun bangsa ini sendiri menurut janji itu. Ya. Apakah Verkoro Sembut dengan ideologinya One People One Soul, atau Dr. Paike dengan ideologinya
Tuhan adalah gembala kami. Moto. Ya. Saudara renungkan ini baik-baik. Kalau saudara mau merdeka hari ini, tahun ini, dengar apa yang saya bicara ini. Supaya Anda tidak boleh menderita, Anda tidak boleh berteriak-berteriak karena tanah Anda digerogoti. Seperti di Maroke sana, dengan politik terselubung. Anda berteriak, kenapa tentara terus datang dan seterusnya datang. Ya itu, Republik ini punya sikap. Anda bicara sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Dan Anda semakin menderita kalau Anda tidak merdeka tahun ini. Dan saya mau berikan jaminan kepada saudara bahwa hari ini Anda kalau mau merdeka, hari ini, sekali kalau Anda mau merdeka, dengar apa yang saya katakan dan segera berbalik. Kalau mau merdeka harus ada restorasi besar-besaran dalam kehidupan pribadi Anda dan bangsa kita. Robah cara berpikirmu harus diperbaharui. Robah metodemu. Metode belajar, metode perjuanganmu harus dirubah. Ya. Anda harus berubah dari semua cara hidupmu. Kalau Anda dulu sukanya hanya percaya kepada ideologi dan jati diri bahwa orang luar, orang bangsa luar yang lebih pintar, yang mereka akan pimpin kamu, rubah Anda sendiri yang sanggup membangun diri Anda sendiri. Saya mau katakan saya tidak bisa bangun daerah ini berdasarkan konsepsi Jakarta. Tidak. Saya bangun tanah ini berdasarkan nilai-nilai luhur bawaan bangsa Indonesia Barat atau bangsa Papua sendiri. Anda jangan lupa Anda punya jati dirimu. Anda jangan lupa ada nilai-nilai luhur yang dipelihara dengan setia oleh roh dari tanah ini. Karena itu, tolong cek kembali apa yang pernah disampaikan oleh para leluhurmu terhadap engkau. Pesan-pesan leluhur dari orang tuamu, dari saudara-saudaramu, dari pemimpin-pemimpinmu. Pelajari itu dan minta hikmat dari Tuhan supaya Anda mengerti makna yang sudah disampaikan kepada Anda itu. Anda mengerti maknanya dan Anda mulai merubah cara berpikir Anda. Kalau dulu Anda mengharapkan orang luar, sekarang ini Anda hanya berharap kepada Tuhan dan dirimu sendiri, bahwa Anda sendirilah yang mampu memperbaiki dirimu. Tidak ada orang lain yang membuat kau bahagia. Kau sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu dalam dirimu melalui sebuah kemerdekaan. Begitu. Kalau dulu Anda menggunakan metode kekerasan, suka baku bunuh dan perang suku, dan mulai dari terbawa sampai hari ini, rubah cara berperangmu itu, cara berjuangmu itu. Mari kita pakai cara dengan cara damai. We are talking about peace maker, bukan tentang pembuat masalah, tidak. Dan karena itu saya mau minta kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, rakyat dan bangsaku yang tercinta, rubah cara berpikirmu. Restorasi dalam segala hal supaya kita merdeka tahun ini. Kebutuhan paling utama sekali lagi adalah sebuah kemerdekaan. Ya. Sekali lagi sebuah kemerdekaan. Dan saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa saya bicara buat Anda ini saat ini. Kalau Anda mau percaya mau merdeka tahun ini, saya mau kasih tahu, tidak ada pemimpin lain yang memberikan jaminan kepada Anda untuk memberikan kemerdekaan itu, tidak ada. Anda boleh cari, Anda mencari kemerdekaan bicara, tapi memberikan kepastian bahwa nanti dia berikan jaminan bahwa dia akan selesaikan kemerdekaan ini buat Bapak, Ibu, Saudara, rakyat dan bangsaku, itu tidak ada. Tapi saya kasih tahu, saya Dr. Anus Taiki sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa saya jamin, kalau saudara dengar, maka tahun ini saudara menerima kemerdekaan itu. Penjajah hanya seperti iblis yang datang kerjanya hanya mengejar Anda, menangkap Anda, menyiksa Anda, menghina Anda, dan membunuh Anda.
lalu dia merampok semua kekayaan. Itu kerjanya iblis. Tapi Yesus katakan, aku datang supaya kamu memperoleh hidup yang sesungguhnya dan kamu memperoleh dengan berkelimpahan. Saya memberikan kemerdekaan bagi Anda supaya kalian hidup dengan penuh berkelimpahan. Saya jamin itu buat saudara. Ya. Jangan saudara cari jauh-jauh. Saya tahu betul rahasia tanah ini, saya tahu betul roh dari tanah ini, apa maunya tanah ini, apa maunya Tuhan untuk kita. Gitu. Saudara lihat saya pegang dua bendera ini, bendera Amerika dan bendera Israel. Ya, bendera Amerika dan bendera Israel. Ya, di dalam pesan politik saya, Indonesia berada di sini karena Amerika. Indonesia keluar juga dari Melanesia Barat juga karena Amerika. Dan kalau Indonesia sibuk untuk dengan Palestina, maka Israel akan sibuk dengan Melanesia Barat. Catat apa yang saya sampaikan ini. Ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, Amerika dan Israel ada di belakang saya. Amerika dengan Israel ada di belakang saya sekarang ini. Tapi bukan berarti saya tertawa ketika musuh saya jatuh, tidak. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya saya berjuang dengan hati saya yang begitu bersih, putih, dan tulus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan semua orang. Karena saya mengasihi manusia. Ada kekeliruan, itu wajar, hal yang biasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Tapi segala benturan, semua terjadi supaya ada dinamika di antara kita bersama-sama. Karena itu saya himbau kepada pemerintah Indonesia secara khusus Bapak Presiden Prabowo. Anda mungkin perlu alat bantu supaya Anda tidak buta dalam melihat Melanesia Barat. Masa Anda bisa melihat Palestina sibuk ke sana, baru Anda tidak melihat saya. Apabila Anda menyerahkan kedaulatan kami dalam tahun ini, maka Anda akan mengangkat derajat bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Dan Anda punya begitu kekuasaan, begitu punya power to talk about peace anywhere you are, anywhere you go. Ya. Derajat bangsa Indonesia akan terangkat setinggi-tingginya ketika engkau mengakui kemerdekaan kami tahun ini. Kami merdeka, Anda menyerahkan kedaulatan kami itu bukan karena kita satu bangsa, tidak. Anda harus sadar bahwa sejarah kita ini berbeda. Itu sebagai alasan yang sudah cukup kuat untuk sampaikan kepada rakyat bangsa Indonesia bahwa itu adalah hak mereka. Kita sudah lama bersama-sama dengan mereka, tapi Tuhan berkehendak lain bahwa mereka punya hak juga untuk merdeka. Itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan itu. Bapak-bapak terdahulu luar biasa, mereka orang-orang hebat merumuskan sesuatu yang sungguh luar biasa, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu adalah hukum, itu adalah dasar yang menjadi alasan bagi Bapak Prabowo untuk menyerahkan kedaulatan ini tanpa diberitakan, tanpa ditantang oleh siapapun di Indonesia ini. Bagi orang-orang ilmuwan yang hebat, objektif, bicara secara jujur, takut akan Tuhan, mereka akan mengakui bicara apa adanya. Dan itu yang benar. Dan biarlah kita hidup sebagai negara tetangga ke depan. Kita harus berubah. Saya bilang kita harus berubah, merubah cara berpikir dan segala macam. Dunia tidak gelap lagi, dunia sudah ada dalam terang. Orang sudah naik ke bulan. Masa kita masih mau jalan terus di bumi ini? Ya. Jadi saya harap sejak saya mulai bicara ini, dalam waktu ini, Anda mau percaya atau tidak percaya, Anda suka atau tidak suka, Anda setuju atau tidak setuju, Melanesia Barat pasti merdeka di bawah kepemimpinan saya. Transpaiki tahun ini, ya. Dan Amerika Serikat dengan Israel, saya mau kasih tahu sekarang ada di belakang saya. Ya.
Anda akan lihat itu terjadi pada bulan Maret ke depan dalam tahun ini. Ya. Karena itu saya minta supaya sebelum terjadi kekacauan, sebelum terjadi ini, mari Bapak Prabowo utus orang yang anggap orang betul-betul penting dan bicara dengan saya secara pribadi, dan mari kita selesaikan dengan baik sehingga dapat semua pulang dengan terhormat, semua berjalan dengan baik. Kita hidup sebagai negara tetangga. Begitu. Itulah yang saya perlu mau sampaikan di saat ini. Besok bulan Maret ke depan Anda akan lihat apa yang saya kerjakan. Saya tidak buka-bukaan sebarang di internet, buka sebarang di segala macam seperti pemimpin-pemimpin lain yang ada di sini. Ya, berak di sini harus mesti kasih tahu, kencing di sini harus mesti kasih tahu, kerja ini saya mau kasih tahu. Tidak. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pesan politik saya jelas. Ya. Ini belum apa-apa, masih banyak lagi. Ya. Tapi saya satu kali muncul, Anda tahu bahwa waktunya sudah tiba. Ini adalah yang saya sampaikan sekarang. Ya. Hal yang berikut yang saya mau sampaikan. Ya, kalau ada yang bisa komentar silakan komentar, saya tunggu ini. Kalau ada yang komentar supaya saya bisa jawab sekarang. Ya. Hal berikut yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa khususnya sekali lagi rakyat dan bangsa Indonesia Barat tidak merdeka sampai saat ini karena apa? Mereka sendiri tidak mengerti mereka punya politik. Mereka berjuang secara emosional, pemimpin-pemimpinnya lebih roksoi lagi. Mereka cari-cari pola, mengharapkan orang lain, tidak mau mulai dari diri sendiri. Kalau model seperti ini, Anda bukan seorang pejuang asli, bukan, itu pejuang palsu namanya. Begitu. Anda harus mau berjuang, mau merdeka, Anda harus punya konsep yang jelas. Konsep yang menyentuh hati lawan politik kita, terutama Indonesia. Konsep yang harus jelas, supaya mereka paham. Mereka tidak curiga kepada kita macam-macam. Jangan akal-akalan, jalan lurus, bersih. Bapak Prabowo, saya mau merdeka, itu saja. Alasannya saya jelaskan begini. Selesai. Jangan putar sana putar sini. Di depan Indonesia bicara tidak, tapi di belakang-belakang bicara merdeka. Itu orang munafik, pemimpin munafik, pemimpin pengecut. Ya. Pemimpin tidak bertanggung jawab, tidak punya integritas. Pemimpin yang menjadikan politik sebagai alat untuk kepentingan diri dia. Jadikan politik sebagai industri untuk dia makan dan minum dan sebagainya. Dan itu pemimpin palsu. Jangan dengar lagi pemimpin-pemimpin palsu itu. Yang sekarang melarikan diri, tidak bertanggung jawab, membuat Anda menderita sampai hari ini. Ya. Anda, keluarga Anda dibunuh, dibantai begitu saja, tapi mereka tidak bertanggung jawab. Kalau ada yang berani, mari. Masuk kemari. Kita berjuang di dalam. Fight. Kalau kau punya konsepmu itu jelas. Ya, konsep ideologimu itu jelas, ayo mari, kenapa takut? Tapi kalau Anda takut itu berarti ada kesalahan. Anda takut itu berarti Anda pejuang munafik, Anda pejuang palsu, Anda pejuang tidak punya integritas, Anda pejuang yang tidak bertanggung jawab, tidak komitmen, ucapannya tidak selalu pekerjaan tugas dan yang dikerjakan tidak selalu sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Hari ini dia bicara A, besok dia bikin B, lusa dia bikin C dan seterusnya. Ini namanya pelacur politik zaman sekarang. Dan Anda rakyat bangsa Indonesia Barat jangan mau terus dibodohi oleh pemimpin palsu itu, ya, yang tidak bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda. Ya. Begitu. Jadi jangan. Ya. Jangan mau ikut. Tidak. Ya. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjuangan Anda ini sampai lama ini karena Anda tidak mengerti ujung pangkalnya. Anda cari-cari pola. Ikut pemimpin-pemimpin yang palsu itu. Cari-cari pola. Lari keluar tinggal sampai sekian puluh tahun. Mereka harapkan nanti bawa kemerdekaan. Mana?
Tidak ada. Kemerdekaan ini ada di dalam negeri sendiri. Ingat pertemuan saya dengan Deputi Menlu Belanda di lantai 7 di Den Haag. Dia katakan, Anda Pak Iki yang berjuang dalam negeri, Anda itu yang benar. Jangan percaya orang Papua yang ada di Belanda sini atau di luar negeri. Mau Beni Wenda kah, mau Sapioper kah, Michael Karet kah, Kobioser kah, siapapun yang ada di luar negeri, jangan percaya mereka. Mereka sudah merdeka. Mereka sudah jadi warga negara lain. Mereka sudah hidup senang. Kamu yang di dalam negeri yang menderita, kamu yang benar berjuang untuk kemerdekaan kamu. Ini bukan kata-kata saya. Ya. Yang menjadi saksi pada waktu itu yang kami ada di sana dan dia bicara kepada saya itu adalah Edison Warum yang ada di situ. Dr. Kalele harus ada di situ pada waktu itu. Harun Bles ada di situ. Mereka semua dengar apa yang dia katakan. Hanya mereka kurang mengerti bahasa Inggris kau. Waktu itu mereka tidak paham. Tapi saya tulis semua yang Dr. Ars tulis itu di dalam buku saya. Gitu. Apa yang saya bilang ini, jadi saudara jangan ikut-ikut sebarang pemimpin yang terbetul. Begitu. Apalagi pemimpin pelacur. Bicara, hari ini dia bicara Bintang Kejora, hari ini dia bicara Bintang 14. Itu omong kosong. Tidak ada satu ini di atas itu. Mau pilih saja bicara Bintang Kejora, ya sudah bicara Bintang Kejora. Kalau bicara Bintang 14, bicara Bintang 14. Tapi kalau orang yang menduhati bicara kiri kanan itu pelacur politik. Hanya bagaimana supaya dia bisa hidup bermain di tengah-tengah itu. Pemimpin-pemimpin yang tidak komitmen seperti ini, jangan dengar mereka. Mereka omong kosong. Begitu. Minta maaf, saya harus perlu tegaskan ini supaya kita bicara jelas. Saya punya posisi harus jelas. Sampai hari ini saya berdiri di atas telapak kaki Dr. Tuan Manggai dan itu yang pas dengan saya dan saya pegang kebenaran ini. Begitu. Dan saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian rakyat dan bangsa Indonesia Barat yang saya pahami dan saya cintai, bahwa kalau Tuhan Yesus HaMasiah menjadi juru selamat untuk seluruh dunia ini, maka saya Dr. Lus Paiki juru selamat untuk Anda rakyat bangsa Indonesia Barat di atas tanah ini. Gitu. Saya tahu apa yang saya ucapkan ini saya harus bertanggungjawabkan setiap kata-kata saya. Dan saya tidak pernah lari bersembunyi di balik batu, bersembunyi di balik pohon. Tidak. Pemerintah ini saya tahu betul bahwa tangan saya ini bersih. Saya tidak pernah membunuh salah satu orang Indonesia, tentara siapa atau polisi siapapun. Apalagi saya punya orang bangsa Indonesia Barat sendiri. Justru mereka lah saya berjuang untuk menyelamatkan mereka. Saya berdiri di atas suara orang-orang tak bisa berbicara. Saya berdiri berbicara atas nama orang-orang tertindas. Saya berbicara atas orang-orang yang susah menderita dibunuh tapi mereka tidak bisa bicara. Hari ini kepada mereka lah di atas tulang belulang mereka yang sudah pergi. Saya bicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau merdeka tahun ini atau tidak, itu adalah kebutuhan utama. Atau Anda mau tinggal mengeluh-mengeluh berteriak-berteriak. Ya. Sekarang ini harus buat sesuatu. Hari ini. Mulai hari ini. Nanti lihat apa yang akan terjadi bulan Maret besok. Karena itu saya pesan, pada kesempatan ini saya pesan kepada semua orang, para pebisnis yang ada di atas tanah ini, yang sudah mencari makan sekian lama hanya untuk kepentingan diri mereka dan mereka tidak peduli dengan orang Indonesia Barat atau orang Papua yang asli yang ada di atas tanah ini. Saya berbicara ini, tolong perhatikan baik-baik, segera menyimpan barang-barang Anda. Ya. Jangan sampai tahun ini, akhir tahun ini Anda angkat kaki dengan baju di badan. Sekali lagi, jangan sampai Anda angkat kaki dengan baju di badan dan pulang. Anda punya aset-aset yang tidak bisa bergerak itu, Anda boleh serahkan kepada siapa yang Anda percaya. Anda boleh kepercayaan kepada siapa, atau mau jual atau mau bakar, silakan. Itu Anda punya barang. Tapi saya mau kasih tahu bahwa tidak ada tempat bagi Anda di atas tanah ini. Karena selama ini Anda menggunakan Anda punya uang itu hanya untuk dirimu sendiri. Tapi Anda tidak pernah melakukan sesuatu untuk rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Kalau Anda jalan dari kota Jayapura sampai di Sentani, tidak ada satupun orang Papua yang punya ruko di jalan. Ada atau punya mall di jalan, tidak ada. Kosong, kasihan. Tapi Anda terus berjuang untuk dapat. Tidak ada masalah, kami tidak pikir itu. Saya juga tidak bangun
apa yang ada di atas tanah ini berdasarkan konsep Jakarta. Tidak. Saya tidak butuh semua yang kalian tinggalkan itu. Tidak. Ya. Saya punya tanah ini kaya. Ya. Ada kurang lebih 26 gunung, bahkan lebih penuh dengan emas. Kami tidak perlu bicara. Ya. Tapi kekayaan itu bukan untuk kami sendiri, tidak. Kami punya program, saya telah bernasar kepada Tuhan, bahwa apabila Tuhan menghendaki kami merdeka tahun ini, di bawah pimpinan saya, maka 10% anggaran belanja negara setiap tahun adalah untuk program Indonesia Barat memberkati dunia. Itu untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak turun dari surga untuk makan uang itu, tidak. Tapi Tuhan turun dari surga untuk menyelamatkan jiwa dan roh kita. Karena itu kita sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, kita harus memberikan 10% anggaran belanja negara untuk memberkati dunia yang betul-betul membutuhkan. Anak-anak yatim piatu yang susah, orang-orang di mana kita perlu membantu mereka. Ya. Apalagi Israel adalah buah sulung kami, buah sulung Tuhan. Yang dari mereka Injil Karjana itu disampaikan kepada kami. Dan hari ini kami mendapatkan keamanan, kami mendapatkan keselamatan, kami mendapatkan damai sejahtera sukacita yang bersumber pada Alkitab itu, yang bersumber kepada Elohim Israel, Yahweh Elohim, dalam nama Yesus HaMashiach. Kami wajib untuk memberikan kepada Israel, memberkati mereka, supaya kami diberkati oleh Tuhan, semakin diberkati. Kekayaan yang ada ini terlalu banyak, terlalu banyak. Karena itu kami sudah programkan itu. Dan kami juga tidak segan-segan untuk membantu Indonesia kalau Indonesia mau perlu. Ya. Karena apa? Semua yang dicari, semua kekayaan uang dan segala macam itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang mengukur manusia, mengukur diri dengan uang, dengan kekayaan. Tapi kami tidak. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Elohim, dan sekalian itu akan diberikan kepadamu dengan cuma-cuma sebagai apa? Bonus. Dan kami sudah punya bonus terlalu besar. Ya. Israel akan ada di belakang kita. Israel sudah pasti ada di belakang kita. Amerika sudah pasti ada di belakang kita. Inggris juga sudah pasti ada di belakang kita. Korea Selatan sudah pasti ada di belakang kita. Saya bicara saja. Ya. Tapi saya sudah tahu semua itu. Saya diam diri, bukan saya diam, saya tidak kerja. Tidak, saya sudah kerja. Begitu. Karena itu saya minta sekali lagi Bapak Prabowo, mari sebagai pemimpin, mari sebagai Bapak, mari kita bicara. Kita bicara. Selesaikan ini. Ya. Oke, itu yang pertama, dan yang berikut saya mau sampaikan kepada para pengkhianat, tidak ada tempat bagi engkau di atas tanah ini. Ya. Anda yang selama ini terus bekerja, main muka belakang, makan, jadikan politik ini sebagai alat kesana kemari, kasihan, tidak ada tempat bagi engkau, dan itu sudah resiko. Ya. Itu sudah resiko. Yang kedua, sekali lagi bagi Anda yang mencari makan, ya, mencari makan di atas tanah ini, Anda sebagai pebisnis model apapun di atas tanah ini, Anda siap-siap untuk pulang. Saya tidak peduli dengan apa yang Anda punya. Tidak. Ya. Anda siapkan apa punya, Anda punya barang-barang, dan Anda pulang dengan aman, selamat ke negerimu. Anda mau bakar, Anda mau jual, silakan. Mulai dari hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, bulan Maret besok Anda mulai bertindak. Karena tahun ini Indonesia pasti angkat kaki. Ya. Pemerintah tidak kasih tahu kalian, tetapi intelijen, para intelijen mereka punya analisa yang sudah jauh ke depan. Indonesia bubar itu dimulai dari Melanesia Barat di bawah pimpinan Dr. Spaiki. Sekarang dunia sedang menunggu. Saya mau kasih tahu kepada rakyat dan bangsaku yang saya cintai, pemerintah Indonesia, bahkan seluruh dunia, bahwa sekarang ini energi dari surga, semua energi dari surga di bawah pimpinan Bapak Yahweh Elohim di dalam nama Yesus HaMashiach, dan energi yang ada di seluruh dunia ini sedang mengarah ke Dr. Spaiki di dalam Melanesia Barat, sedang mengarah ke Papua. Seluruh energi di surga dan di bumi sedang mengarah ke Papua.
Anda percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, ini pasti terjadi. It will be happen very soon. Anda akan lihat itu. Anda yang sekarang dengar video ini, dan kalau Anda sudah dengar, segera bersiap-siap. Jangan tunggu sampai setelah jadi masalah baru Anda jadi korban. Saya tetap menjamin keselamatan Anda, tetapi orang-orang di hutan di sana saya tidak tahu. Mereka bisa melakukan sesuatu yang merugikan Anda, dan itu saya tidak suka, saya tidak setuju. Saya ingin Anda sudah cukup pulang dengan damai, pulang dengan senang. Kita semua manusia, Tuhan memberkati Anda dan memberkati kami semua di atas tanah ini. Suatu saat Anda mau datang dengan pakai paspor. Ya, begitu. Siapapun Anda Anda yang mempunyai bapamu orang seberang, ya, mamamu orang sini, jangan banyak bicara. Ada yang mengaku diri sebagai pemimpin, paksa diri. Dia sudah mencoba telepon dan saya tidak perlu dengan dia karena dia tidak layak untuk bicara dengan saya. Anda bersiap-siap untuk pulang dulu. Ya. Setelah kami bereskan semua yang diperlukan di atas tanah ini, barulah kami buka diri bagi siapa saja yang boleh datang. Ya, tapi datang dengan paspor. Ya. Kami berusaha semaksimal mungkin agar supaya daerah ini betul-betul terpelihara aman sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kali aman. Kerajaan 1000 tahun kalau perlu dibangun di atas tanah ini. Karena Tuhanlah yang menjadi gembala kami. Tuhan yang menjadi gembala dari negara yang kami akan dirikan ini. Tuhan yang menjadi gembala atas semua pemimpin-pemimpin yang ada. Kami tidak pakai sistem yang membuat orang baku bunuh, baku ini, baku tipu dan segala macam. Dengan sistem katanya demokrasi. Tidak. Kami atur itu sedemikian rupa kembali kepada negeri, pesan-pesan para leluhur. Alkitab menjadi pedoman yang jelas buat kita. Tuhan memberikan aturan yang jelas buat kita. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan taruh aturan itu. Aturan itu begitu jelas, baik antara manusia maupun planet dengan planet. Tuhan mengatur. Mungkin ini yang saya perlu sampaikan. Saya melihat ada komentar di sini. Ada komentar sini bilang begini. Ya. Saya baca dulu. Tidak apa-apa, bagus. Anda komentar, Anda punya hak. Saya senang. Pertanyaan Anda harus dijawab tuntas, ya. Pertanyaan Anda harus dijawab tuntas. Ada yang bilang begini. Dia pun nama Hanimo, tidak tahu dari siapa. Dia bilang, kalau kamu menyukung Israel, kamu tidak layak untuk merdeka, kasihan. Ini pembicaraan siapa? Baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, 2 dan 3. Alkitab katakan bahwa barang siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk oleh oleh Tuhan. Barang siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati oleh Israel. Dan Indonesia mengutuk bangsa Israel sudah berulang kali, sementara dia mensuplai teroris untuk melawan Israel. Dan Anda lihat sebentar lagi Indonesia akan hancur, dimulai dari Melanesia Barat. Begitu. Jadi saya senang Anda bicara begini bagus supaya saya bisa jelaskan kepada Anda. Ya. Ada lagi? Ya, katanya ini di sini, katanya Hanimo, ini tertahu orang ini siapa, harus jelas, namamu harus jelas. Ya, Anda siapa harus jelas. Nah, kita perlu bicara, tidak apa-apa, Anda punya hak untuk boleh bicara. Tapi saya mau kasih tahu kebenaran bahwa Alkitab adalah buku yang tidak bisa disangkal. Semua buatan yang ada dalam digenapi 100%. Berbeda dengan buku-buku yang lain, ya. Kami punya warna jelas. Yesus Hamasiah mati dan bangkit. Tapi pendiri agama yang lain semua mati tidak pernah bangkit-bangkit. Israel tetap ya dan amin. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kami negara pertama yang nanti merdeka besok ini, kami menjadi bagian integral dari Israel, dan negeri ini menjadi bagian, kalau perlu menjadi negara kedua dari Israel. Ya. Ya. Ini saya perlu jelaskan.
Ah, ini saya lihat ada lagi, bagus ada yang di sini bilang kami pasti merdeka, amin. Kalau ada yang mau tulis silakan, saya suka itu, saya suka. Tapi saya mau kasih tahu, kita bicara-bicara dulu ini kita sudah berjalan sudah 40 menit ini, sudah 40 menit. Ya, tapi ini diskusi jadi saya mau tanya kira-kira kalau ada, saya suka. Saya mau pertanyaan, Anda boleh tanya, silakan. Anda boleh tanya pertanyaan, saya orang pertama yang jawab dan narasumbernya saya. Dan karena saya pelaku perjuangan kemerdekaan Indonesia Barat. Oh, saya masuk di penjara itu hukum saya dapat hukuman 16 tahun. 16 tahun, sekali lagi kami ingat 16 tahun. Saya dibebaskan tanpa syarat. Tanpa syarat. Tidak mengakui Pancasila baru harus dibebaskan, tidak mengakui Undang-Undang Dasar 45 baru harus mesti dibebaskan. Tidak ada. Saya dibebaskan tanpa syarat. Dan sejak tanggal 1 Oktober ya, 1 November ya. Ya, tahun 2001 saya ditahan lagi menjadi tahanan rumah sampai sekarang ini sudah 25 tahun. Dan saya bicara belak-belakan. Saya bicara padanya, mulai dari Jokowi sampai hari ini Prabowo, saya tidak pernah sembunyi, saya bicara. Saya tidak pernah dibeli dengan uang suap, tanya di Polda, ya, Polda Papua. Pernah mereka antar saya uang datang ke rumah saya tidak terima uang itu. Saya tidak seperti pemimpin-pemimpin lain yang disuap. TSLY dikasih uang berapa miliar, kalian tahu? Dengan dia punya rentetan segala macam yang sekarang mereka dapat uang semua. Yang ada di luar yang sekarang berteriak itu, mereka dapat uang semua. Dikasih uang. Yang antar uang bagi-bagi itu almarhum Albert Copu dengan almarhum Nick Meset. Ya, bagi-bagi uang. Jacob Rubiak dapat, segala macam, yang lain dapat semua. Kalian tahu atau tidak? Gitu. Ini saya bicara belak-belakan saja. Kalau mereka ada di mana mereka dengar silakan. Semoga Bom bisa kasih tanggapan di sini. Yang jalan berteriak-berteriak itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya yang tidak mau terima uang suap 1 peser pun dari bangsa penjajah. Dan saya berjuang dengan saya punya uang sendiri, dengan tukang-tukang ojek di pasar, tukang-tukang pikul beras di gudang dolok, ya, tukang-tukang bangunan, yang pikul-pikul beras di apa namanya ini, di pelabuhan Sorong maupun pelabuhan Jayapura, biar orang-orang itu yang bantu saya. Selama saya berjuang ini baru satu orang kemarin, dia salah satu anggota DPR, Pak. Dia kasih saya 20 juta. 10 juta. Dia kasih melalui teman-teman di Manokwari. Saya bilang sudah kamu pakai 1,5 untuk apa situ, kamu kirim yang lain, kamu saya urus ini karena perjuangan ini membutuhkan banyak biaya. Gitu. Ada salah satu anggota DPR yang pernah kasih saya uang 20 juta. Saya tidak pernah kenal dia juga tidak pernah kenal saya. Tapi saya bilang saya mau ke Belanda, dia kasih uang tanpa ini, dia kasih. Sekarang dia jadi bupati di salah satu kabupaten di tanah ini. Saya tahu dia. Itu orang-orang yang hebat. Gitu. Tapi saya tidak pernah terima uang miliaran seperti itu. Kalau saya terima uang miliaran seperti itu, kita merdeka hari ini, tahun ini. Tapi meskipun saya tidak terima apa-apa dari siapapun, saya mau kasih tahu bahwa kita merdeka tahun ini, kita merdeka. Kalau kamu dengar apa yang saya bicara. Kita tidak punya senjata, kita tidak punya uang, tapi kita punya Yahweh Elohim Israel. In the name of Yeshua HaMashiach. He is the one our salvation. You want to be free? Then just follow what I'm saying now. Dengar itu. Saya ucapkan terima kasih banyak buat General Ray, John Smith, dan semua teman-teman yang ada di USA yang sekarang sedang ikuti live ini, ya. Di United Nations, saya akan ucapkan terima kasih buat mereka akhir dari ini. Ya, ya, ya. Saya akan berikan terima kasih buat mereka semua yang support. Tapi saya bicara dengan bahasa Inggris, dan itu berarti saya tutup. Saya tidak lanjutkan lagi. Karena itu kalau ada pertanyaan, ada yang tanya seperti yang tadi Hanimo ini, silakan, siapa lagi. Tapi namamu harus jelas ya. Tolong perbaiki namamu, konsepnya harus jelas supaya kita bisa diskusi lebih banyak. Begitu.
Live ini saya akan teruskan lakukan ini terus. Saya akan terus memberikan pendidikan politik berkaitan dengan kemerdekaan bela Indonesia Barat. Ya. 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 Saya tunggu sekarang kalau ada yang mau tanya. Sebelum saya sampaikan ucapan terima kasih buat teman-teman yang ada di luar negeri. Ya. Ini ada beberapa tanggapan, tapi saya coba lihat dulu komentar 12 tanggapan ini siapa-siapa nih. Ya, tapi yang sifatnya apa? Ini tidak ada ya. Coba kalau ada yang bicara silakan, saya tunggu ya. Ya, kita akan terus berjalan, jangan takut. Kita perlu bicara. Saya mau kasih tahu bahwa pemerintah Indonesia sangat mengerti sekali. Tapi yang salah ini adalah orang Papua, orang asli Papua sendiri tidak mengerti politik, jadi itu yang bikin kita jalan terus sampai hari ini. Tapi Indonesia sangat mengerti, sangat mengerti. Kita harus bersyukur. Ada hal pertama yang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pertama kepada Bapak Insinyur Soekarno. Oleh anugerah Tuhan, melalui perjuangannya dan semangatnya, dia mengambil kita, merampas kita dari musuh, dari lubang singa keluar. Kita dididik, dibina sampai hari ini. Kita mengerti, ya. Sampai hari ini kita mengerti tentang hak dan kewajiban kita, milik kita. Saya sekolah di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional Indonesia, dan saya bersyukur ketika saya masuk di sana, saya tahu saya punya hak saya punya jati diri saya. Dan akhirnya hari ini saya bicara karena saya mengerti. Ya. Saya lulusan Lemhanas yang membuka, yang bertolak belakang, dan ketika saya tahu hak saya undur. Saya tidak mau ingin jadi gubernur, mau jadi apa, tidak ada. Kalau saya bertahan waktu itu, saya mungkin menteri muda pertama di Indonesia di zaman Soeharto. Ya. Tapi saya merasa berat sekali. Saya balik piring itu dan saya kembali. Saya berjuang meskipun saya susah, tapi harganya mahal memang. Tapi tidak sia-sia, karena tahun ini kita semua boleh lihat hasil dari perjuangan saya yang cukup berat. Kalau saya menceritakan itu, Anda mungkin tidak mampu untuk duduk dengar. Ya. Anda akan menangis ketika saya buka itu. Saya diracuni. Saya direncanakan untuk dibunuh dan segala macam. Tapi saya katakan, kalau apa yang perjuangan saya perjuangkan ini benar, Tuhan pelihara, dan hari ini saya selamat. Duduk sampai hari ini bicara dengan Anda. Dan saya yakin saya akan menyelesaikan kemerdekaan ini buat Anda. Setelah saya selesaikan kemerdekaan ini, saya akan bicara kepada Tuhan. Tuhan, tugas saya sudah selesai. Ya. Tugas apa yang berikan? Mungkin saya lebih senang jalan dengan saya punya Alkitab, memberitakan Injil, bicara tentang kebenaran. Itu saja. Apabila Anda masih percaya saya untuk pimpin, saya mungkin sebagai simbol untuk mengarahkan saja. Dan saya ingin negara ini bebas dari korupsi, bebas dari kriminal, bebas dari narkoba, bebas dari segala macam. Kita kembali ke Eden. Kalau ada yang menemukan salah satu dompet yang jatuh di jalan, kembali serahkan ke polisi, diumumkan dan dikembalikan semua. Karena Anda punya lengkap, tidak ada yang susah. Tidak boleh ada orang yang lapar di atas tanah ini. Tidak boleh ada orang yang miskin di atas tanah ini. Anda punya hidup dengan berkelimpahan. Ya. Ya. Itu yang saya mungkin mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bicara lagi. Saya karena tunggu-tunggu ini, tapi ada yang ini, tapi sini ada yang tidak mau komentar-komentar. Coba kasih komentar, kasih tahu, tanya apa yang Anda inginkan sekarang ini. Ya. Ya.
begitu. Saya mencoba untuk bicara-bicara, kita bicara-bicara. Ini saya tunggu semua, begitu. Saya tunggu semua teman-teman dari mana saja, Anda boleh bertanya. Ya. Oh, saya sapa dulu teman-teman dari luar. Oke, thank you for our support from USA, England, Japan, South Korea, Australia, and other countries. I would like to say thank you very much for your support, and I do believe that what we are doing now is correct, and God will bless us, God will bless USA, God will bless Israel, and Russia and other countries. I have nothing to say, but I just need your support with me, and we will take over our country in this year, at the end of this year. That's what I mean. So this I think I have to wait for your support. I have to look for your comments here, but I didn't see it here. So, but thank you for all you have done for our mission or our struggle here. God will bless USA, God will bless Israel, England, South Korea, and Australia, and other countries who support us. God always be with us forever. Thank you. I'll bet to see my people here to see their comment. I have to answer their question as well as they know, so they will really understand their own politics in here. So it will negative thing, something will happen with their life. They should be feel free and peace whatever they do, and anywhere they are, they go in this country. I think for our people in USA, please connect with our people, our link in television Florida, and also United Nations News. Thank you very much for for your support. I do believe that next month we'll be have a special meeting in Israel and USA next month. God bless you. I'll bet to see all my people in Southeast Melanesia. Thank you. Okay, saya pikir ini sudah tidak ada lagi yang komen. Jadi mungkin untuk sementara itu yang saya harus berikan. Tapi mungkin sebelum saya tutup, saya mau sekali lagi sampaikan bahwa Anda yang pebisnis yang sudah lama bekerja di atas tanah ini dan mendapatkan banyak keuntungan di atas tanah ini, dan Anda tidak pernah mengingat bangsa Melanesia Barat, Anda tidak pernah support, Anda tidak pernah buat sesuatu untuk negeri ini, maka saya persilakan Anda untuk segera mempersiapkan diri Anda, mempersiapkan barang-barang Anda dan angkat kaki dari tanah ini, mulai dari sekarang ini sampai bulan Agustus lah. Saya kasih kesempatan sampai bulan Agustus Anda secepatnya. Bila Anda terlambat, maka Anda akan angkat kaki dengan baju di badan Anda. Begitu. Anda yang kerjanya hanya mau ini, jangan harap. Anda yang kerja kacau-kacau, jadi penjual, jadi apa saya di pasar-pasar dan lain sebagainya, Anda boleh siap-siap untuk pergi dari sekarang. Sebab Anda sangat riskan, ya, bagi Anda lebih riskan untuk mendapatkan masalah setelah kondisi ini akan berubah. Karena orang-orang yang ada di atas tanah ini banyak yang sudah sakit hati dan segala macam. Meskipun saya akan perintahkan untuk tidak boleh ada sesuatu pun yang terjadi atas diri Anda, tapi kita tidak tahu hati manusia. Karena itu sekali lagi saya mengharapkan Anda segera meninggalkan negeri ini. Begitu. Ya. Bagi Anda yang pengkhianat-pengkhianat, Anda tidak punya tempat di atas tanah ini. Begitu. Anda pun tidak punya tempat di atas tanah ini. Nah, ini saya lihat ada apa ini
Satu lagi, apa bedanya bendera bintang 14 dengan bendera bintang Kejora? Singkatnya saja saya jawab, terima kasih Anda punya pertanyaannya bagus, tapi Anda kenapa tidak dari tadi, ini kita sudah tutup ini. Anda harus dari tadi supaya saya bisa jawab sebanyak-banyaknya. Ya. Ya. Saya mau kasih tahu, jadi bendera 14, bendera bintang Kejora itu bendera buatan Belanda. Semua akan lihat, saudara lihat warnanya itu yang ada itu merah, putih, biru. Ya, merah, putih, biru. Itu ada warna Belanda, white and blue itu. Itu sejarahnya. Lalu bendera itu dibuat oleh De Ruyter untuk mempertahankan, untuk membawanya ke UN waktu itu di bawah pimpinan Joseph Luns di PBB untuk mempertahankan daerah ini. Sedangkan politik terselubung dari bendera itu adalah supaya bangsa Papua ini tidak merdeka tapi menjadi salah satu provinsi dari kerajaan Belanda, sama seperti Singapura dan Australia yang lain-lain yang merdeka tapi mereka menjadi negara-negara Commonwealth dari Inggris begitu. Jadi kita sama sekali bendera itu yang terselubung di bendera itu adalah politik terselubung dari bangsa Belanda begitu. Ya, jadi kita merdeka tetapi Belanda tetap berkuasa atas kita. Jadi kita tidak merdeka sepenuhnya. Karena itu saya berterima kasih kepada Bapak Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Dia luar biasa. Tuhan pakai Insinyur Soekarno untuk rampas kami keluar, dan itu kita perlu bersyukur. Dan sekarang ini kami berharap orang Papua jangan bicara-bicara banyak karena Papua ada dalam kontrol Tuhan. Begitu. Dipelihara, dan sekarang kita sudah mengerti. Jadi waktu kita merdeka, betul-betul merdeka, bebas dari semua penjajah baik Belanda maupun bangsa manapun termasuk Indonesia. Kita bebas bersih sama seperti Indonesia bebas dari semua bangsa penjajahan di dunia ini. Begitu. Nah itu kita perlu bersyukur. Ya. Soal kekacauan yang ada ini terjadi itu karena sama-sama terjebak dalam politik kekerasan sejak awal. Akhirnya mereka begitu mengangkat senjata, ada yang angkat senjata, sudah yang ini balas dengan senjata dan seterusnya sampai sekarang. Mereka terus baku tembak, baku bunuh sampai sekarang. Mereka terjebak dengan metode kekerasan. Sementara bendera 14 itu adalah bendera ciptaan orang Belandisa Barat sendiri, dan bendera itu digali berdasarkan nilai-nilai luhur bawaan dari tanah ini sendiri. Dan Anda lihat situ tuh ada warna hitam bicara tentang kulit, warna melanesia, ada warna hijau bicara tentang kekayaan tanah ini, ada bicara tentang ideologi atau iman kekristenan. Bintang itu ada 7 bintang, yang 14 bintang, di mana 1 bintang itu berkaki 7, itu artinya bicara tentang hari ke-7 harus beribadah kepada Tuhan, sementara hari lain Anda bekerja mencari nafkah. Terus warna merah bicara tentang keberanian kita untuk bicara secara jujur, integritas kita pertahankan kebenaran kita, dan di mana harus berani untuk menyampaikan secara jujur, tidak boleh putar sana akal-akalan, akal busuk, lidah-lidah ular, pemimpin-pemimpin palsu itu tidak boleh pakai. Terus warna putih itu bicara tentang kita punya kesucian hati, bersih untuk sesama, untuk siapa saja, begitu. Jadi itu bintang 14 punya warna, dan itu adalah warna jati diri bangsa Melanesia sendiri. Tapi bendera bintang Kejora itu bukan warna jati diri bangsa Melanesia, itu jati diri bangsa Eropa, bangsa Belanda, begitu. Terima kasih sekali Anda sudah tanya soal apa bedanya 14. Semoga Anda ikuti, mengerti baik-baik. Tapi supaya Anda lebih mengerti, Anda bisa baca, beli buku saya dengan judul ini, kebetulan saya ada pegang ini, ada di atas meja ini buku ini, ya. Anda beli buku ini harganya hanya 200 saja. Tapi kalau karena Anda dengar dari saya, hari ini saya kasih kau 150. Kalau kau langsung beli di saya, begitu. Di rumah ada banyak ini, begitu. Atau beli lihat ada teman-teman, tanya dorang ya, asal bilang itu saya dengar dari kemarin Bapak dijelasin, saya mau beli. Bapak bilang harga 110.000, 50.000, itu bonus karena saya ikuti penjelasan Bapak. Jadi oke, itu Anda beli 150. Tapi kalau di luar dari Anda yang ikut, Anda tetap beli 200. Kemudian ada juga bisa beli buku ini dengan judul, lihat ini di sini,
Proklamasi 14 Desember, ya proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 14 Desember 88 itu adalah solusi terbaik meraih kedaulatan untuk wilayah Indonesia Barat. Semua saya sudah tulis semua. Masih ada lagi yang 2 buku lagi yang lain yang sementara dipersiapkan untuk dicetak. Itu aktualisasi pesan para leluhur jilid 1 jilid 2. Itu satu buku itu 200 jadi ya 400 lah. Tapi kalau Anda yang dengar langsung dari saya waktu Anda baca, kasih tahu bilang saya ikut Bapak punya arahan atau punya live dan saya dengar itu. Jadi saya mau datang. Itu saya kasih Anda hanya 150 saja. Begitu. Terus itu berkaitan dengan perbedaan antara 14 bintang 14 dan bintang Kejora gitu. Anda paham itu? Terima kasih ya. Anda sudah bertanya. Senang sekali. Kemudian jika sudah waktunya saya akan menangis bahagia. Terima kasih Nibo Jeki. Terima kasih. Memang kita yang sungguh-sungguh pada waktu hari bahagia itu tiba, kita akan menangis dengan ucapan syukur. Sementara orang lain akan teriak, tidak pernah berjuang itu akan berteriak ke jalan senang-senang. Bisa ada yang bisa telanjang, bahkan ada yang senang sampai tanpa sadar bisa mati tiba-tiba. Hari bahagia itu. Tapi kalau ada orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, dia hanya duduk dengan air mata bersyukur kepada Tuhan. Karena harga ini mahal sekali. Ya. Harga ini mahal. Terima kasih Nibo Jeki. Tuhan memberkati Anda. Ya. Oke, masih ada lagi ada yang di sini tulis, Bapak kita pejuang kita yang berjuang dengan bintang 14. Baik saya bintang Kejora sampai saat ini jatuh korban terus nanti bisa orang Papua habis. Coba kita berpikir baik dulu. Ini Bapak Paiki. Ini kan pejuang bintang 14. Beliau tahu betul sejarah Indonesia. Ya amin, terima kasih. Ya, jadi saya mau bilang kalau Anda mau merdeka, mari. Dukung apa yang saya bilang. Didukung sekarang. Masa orang luar yang lain dengar bisa kasih uang. Kita ini kamu orang yang punya bank negeri sendiri, kamu tidak bisa buat sesuatu untuk negeri ini. Ya, begitu. Jangan kasih uangmu sia-sia ke pemimpin-pemimpin palsu yang ada di luar sana itu. Itu banyak sekali ada yang terima uang 20 miliar dari Bapak Lukas NMB. Ya, kasih uang itu tapi sampai sekarang uang habis percuma, tidak bisa bikin apa-apa. Rakyat pedalaman kasih uang banyak tapi kosong, nol. Ya, hanya jalan berfoya-foya saja. Jadi sekarang kalian mau ikut siapa? Kalau mau ikut, mari kita jadi satu dan kita merdeka tahun ini. Kalian jalan di jalan terus bawa banyak barang, bawa saja bintang 14 dengan bawa saya punya foto, sudah cukup. Kalau ada yang tanya bilang, Bapak Paik yang perintahkan kami turun. Kau boleh buat di seluruh tanah ini. Kau buat di seluruh tanah ini, angkat bendera 14 dan Bapak Paik punya poster di seluruh tanah ini. Besok kamu merdeka dalam tahun ini. Ya. Kamu merdeka dalam tahun ini. Kamu tidak usah bawa senjata atau apa, tidak boleh bawa sesuatu. Kamu tidak usah kasih tahu ke polisi, tidak apa-apa. Kamu pegang jalan dengan damai saja. Jalan dengan damai. Ya. Bapak punya foto, Bapak punya jalan. Indonesia tahu. Kita tidak pernah pakai kekerasan apapun, tidak. Ini saya tahu. Begitu. Metode yang paling aman untuk kita berjuang untuk raih kemerdekaan kita adalah dengan non-violent struggle methods. Begitu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Masih ada lagi, kalau ada lagi tanya-tanya banyak supaya kita bisa ini. Nanti besok lusa saya lihat nanti kita buat ini lagi. Saya akan kasih live lagi. Saya akan live sampai saya berangkat. Nah, nanti hasil berikutnya baru kamu lihat. Ya. Begitu. Ya. Nanti kalian ikut. Ya. Kalian akan ikuti nanti lihat. Saya akan terus berjalan saya berangkat sampai live sampai saya berangkat. Begitu. Setiap hari. Jadi siapkan pertanyaan Anda dan kita mulai. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk Anda sekalian. Kalau saya lihat ini tidak ada lagi. Baik, terima kasih kembali lagi. Ini saya sudah jawab dia punya tadi ini. Ada lagi yang tanya ini, bintang 14 itu kan buatannya apa ini? Udah bilang apa di sini? Itu buatan orang Papua. Bintang Kejora itu buatan negara lain. Perlu dipahami dengan baik, saudaraku yang bertanya lagi. Oke, terima kasih. Sudah bantu jawab itu. Oke.
Ah, ya, ini yang tadi saya mau tanya sama Denny, tapi yang dia bilang ini. Ah, ya, oke sudah. Ini ada lagi kah? Ini ada yang ini nih. Saya lihat kemudian tapi tidak ada lagi yang kau. Oke, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman di luar juga. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi di waktu-waktu yang akan datang. Anda ini sudah bisa disimpan supaya orang lain bisa ambil dan ikuti. Oke, Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan memberkati semua teman-teman yang ada pemerintah Indonesia. Tuhan memberkati Anda. Mari kita akan bicara. Ya, saya tunggu Bapak Prabowo putusan Anda.